Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita mempelajari urgensi geopolitik dan geostrategi Indonesia, yang mana pada tatap muka yang kelima ini, kelas besar, kita melaksanakan perkuliahan secara online, ya. Izinkan saya untuk membagikan slide presentasi yang mana akan menjadi topik dari perkuliahan kita pada hari ini, ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas geopolitik dan geostrategi Indonesia, yang mana berbicara tentang geopolitik dan geostrategi, ya, negara kita sebagai negara kepulauan yang terbesar memiliki posisi yang sangat strategis, ya, yang mana pada saat ini, ya, diperlukan pemahaman yang dalam tentang geopolitik dan geografi serta geostrategi Indonesia untuk menjaga kedaulatan, memperkuat pertahanan, peningkatan dan pengaruh kawasan regional maupun global, ya. Kalau kita melihat di dalam slide, ya, dikatakan bahwa Indonesia, ya, ini memiliki otak yang sangat strategis, di mana ketika, ya, Jepang ingin melakukan proses perdagangan ke selatan Asia, pasti melalui Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Atau Korea sekalipun ingin mengekspor, ya, produk-produknya ke negara Eropa, mereka pasti melewati Semenanjung Malaka atau Selat Malaka. Ini yang menjadi penting bagi kehidupan perekonomian di dunia, ya, di mana Indonesia menjadi sebuah negara kepulauan terbesar yang memiliki peran. Nah, ini yang dikatakan bahwa bagaimana pemahaman kita tentang geopolitik dan geostrategi menjadi penting, ya, untuk menjaga kedaulatan kita, memperkuat pertahanan, meningkatkan pengaruh kawasan regional, ya, di kawasan regional kita maupun di kawasan global, kawasan dunia, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, definisi tentang geopolitik dan geostrategi. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor, ya, geografis, kondisi letak geografis, ekonomi, dan politik terhadap kebijakan suatu negara. Geopolitik membantu memahami bagaimana posisi geografis, bagaimana sumber daya alamnya, dan kekuatan ekonomi, politik suatu negara dalam mempengaruhi keputusan strategisnya. Itu geopolitik. Sementara geostrategi adalah penerapan prinsip-prinsip dari geopolitik dalam merumuskan, mengimplementasikan strategi, baik itu keamanan, pertahanan suatu negara. Geostrategi adalah berfokus pada penggunaan kekuatan ekonomi, politik, militer untuk mencapai tujuan nasional dalam konteks geografis yang kompleks. Jadi geostrategi adalah bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip geopolitik, yang mana geopolitik adalah menjadi kekuatan. Bagaimana kita memiliki
sumber daya alam, kekuatan ekonomi, dan seterusnya. Sehingga mempengaruhi keputusan suatu negara dalam membuat keputusan strategisnya. Nah, pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Jadi kalau kita berbicara tentang geopolitik Indonesia, yang ada di dalam benak pikiran kita adalah bagaimana wawasan Nusantara itu bisa atau benar-benar terrealisasi dan ada di Indonesia. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu adalah konsep ya, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki satuan politik, satuan ekonomi, satuan sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesatuan wilayah dalam sebuah geopolitik. Jadi, wawasan Nusantara adalah konsep di mana Indonesia atau mencerminkan pemahaman Indonesia tentang geopolitiknya sebagai negara kepulauan strategis. Bagaimana kita bisa memahami konsep tersebut bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dan satu-satunya negara kepulauan di dunia. Dengan konsep tersebut, maka wawasan Nusantara menempatkan Indonesia sebagai satu kesatuan, ya, tidak dapat dipisahkan, baik dari segi wilayah, politik, umpamanya, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini memberikan landasan bagi Indonesia untuk menemukan ya, bahwa kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasionalnya dalam konteks geopolitik regional dan global. Bagaimana wawasan Nusantara itu sebuah konsep, ya, maaf ya, sebuah konsep di mana kekuatan-kekuatan baik ekonomi dan seterusnya, keamanan itu ya, menjadi satu kesatuan, baik dari Sabang sampai Merauke, maupun dari utara sampai ke Miangas, gitu ya. Nah, perwujudan wawasan Nusantara melalui bagaimana kita mampu mengelola sebuah wilayah, bahkan sumber daya alam secara terpadu. Ya, bagaimana satu kesatuan yang ada di Kepulauan Republik Indonesia ini menjadi satu kesatuan dalam penggunaan yang tujuannya adalah kita sebagai poros maritim dunia. Bagaimana pengelolaan perairan di sebelah barat, ya, Aceh, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian juga terus ke timur, ke laut, ke Jawa, laut Sumatera, kemudian juga Makassar sampai ke bagian timur. Bagaimana kita bisa mampu melibatkan semua sumber daya alam, sumber daya yang ada di Indonesia untuk bisa ya memperkuat, mempertahankan keamanan dan prospek ekonomi Indonesia. Nah, wawasan Nusantara itu adalah sebuah pola pikir yang membuat Indonesia ini menjadi satu kesatuan itu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan itu? Bagaimana kita bisa mewujudkan wawasan Nusantara? Nah, kemudian bagaimana dengan pertahanan keamanan? Ketahanan nasional juga sebagai geostrategi Indonesia. Ya. Di mana di sini dikatakan bahwa pertahanan dan ketahanan nasional ya merupakan sebuah aspek ya geostrategi yang sangat penting juga.
gitu. Bagaimana berkaitan dengan perumusan dan implementasi strategi keamanan dan pertahanan sebuah negara dalam konteks geografis. Ya, dikatakan di sini bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamis. Kondisi dinamis suatu bangsa untuk yang meliputi segenap aspek kehidupan yang terintegrasi, saling menunjang ya ketahanan nasionalnya dan berkesinambungan untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung ya, untuk menjamin identitas dan integritas kelangsungan hidup NKRI. Jadi konsep ketahanan nasional bagaimana kita mampu ya tahan ya terhadap ya kan gangguan-gangguan yang dapat merusak kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu pengertian dari ketahanan nasional. Dan unsur-unsur ketahanan nasional ini ada astagatra, ada 8. Yang pertama adalah ya, geografi, ya, SDA, sumber daya alam, sumber daya manusia, ideologi kita Pancasila, ya bagaimana dijadikan sebagai unsur ketahanan nasional Indonesia. Ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan kemana-mana. 8 itu menjadikan astagatra, ya, unsur-unsur ketahanan nasional negara Republik Indonesia. Nah, sifat dari ketahanan nasional adalah dinamis, saudara. Bagaimana ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat yang dinamis, sifat yang apa namanya berubah-ubah, ya, dapat apa namanya membuat bangsa Indonesia ini menjadi bisa mempertahankan dan juga tentunya bisa melihat kondisi dunia, dikatakan secara dinamis seperti itu. Ya, kenapa tantangan geopolitik dan geostrategi Indonesia yang pertama adalah pergeseran kekuatan global. Itu yang membuat kita selalu dinamis. Bagaimana kita mengikuti pergeseran kekuatan global, pergeseran kekuatan ekonomi dan politik global, ya, terutama peningkatan pengaruh Cina dan India. Cina dan India ini juga bersaing ya dikatakan untuk memperkuat posisinya, gitu, untuk memperkuat posisinya masing-masing di kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang kedua, bagaimana persaingan kepentingan kawasan. Ini juga membuat pertahanan dan keamanan kita dan strategi dan geopolitik kita selalu berubah. Ya, persaingan kepentingan antara negara-negara besar di kawasan seperti di Laut Cina Selatan. Kalau kita melihat di Laut Cina Selatan itu bagaimana kepentingan untuk apa? Mendapatkan minyak yang besar. Ya, sehingga ditengarai oleh banyak negara di Laut Cina Selatan itu dapat cadangan minyak dunia yang sangat besar. Nah, itu menjadi perebutan. Jadi meningkatkan konstelasi, ya, baik negara-negara di sekitarnya ataupun dua negara global. Yang terakhir adalah bagaimana kita mampu ya mengadaptasi atau menyesuaikan dengan isu-isu keamanan non tradisional. Misalkan kalau kita berbicara perang itu kan kita bukan hanya sekedar perang militer ya yang sering digambarkan oleh Israel pada saat ini.
Tapi bagaimana juga kita memahami peran perang cyber, perang-perang kebudayaan, ya, isu keamanan non tradisional. Bagaimana kita bisa menyikapi itu? Perang-perang eh, kesehatannya, misalkan bagaimana menciptakan atau obat-obat terlarang yang sifatnya menghancurkan generasi muda. Nah, itu termasuk perang. Hmm, bagaimana perang pendidikan gitu ya. Sehingga semua itu bisa saja terjadi dan dipastikan cyber ini ya tidak langsung head to head ya kedua Indonesia. Nah, ini kita harus pahami ya, tantangan geopolitik dan geostrategi dari Indonesia. Yang berikutnya, bagaimana pengembangan kapabilitas kita ya, dalam konteks pertahanan dan keamanan Indonesia. Bagaimana kita mampu melakukan modernisasi alutsista, alat utama sistem persenjataan. Jadi bagaimana Indonesia bisa mengupgrade itu. Bagaimana generasi-generasi muda kita Indonesia mengupgrade itu. Ya, mengembangkan kapabilitas pertahanan dan keamanan. Ya, tentunya bukan hanya sekedar pertahanan dan keamanan dari bencana alam semata, tetapi juga mampu melindungi ya dari konsep ya wawasan Nusantara kita. Bagaimana ketika ada serangan dari timur jauh, bagaimana ada serangan dari luar yang tadi menjadi tantangan bukan hanya semata-mata sebagai serangan militer ya, tetapi juga non militer. Kemudian penguatan pertahanan laut, bagaimana yang sejatinya kita sebagai negara kepulauan, bagaimana Indonesia memprioritaskan penguatan pertahanan laut untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan, melindungi sumber daya alamnya dan memastikan keamanan beraktivitas di kawasan laut kita. Jangan sampai warga negara kita, masyarakat nih dalam rangka eksploitasi laut-laut Indonesia menjadi terganggu. Manakala kita tidak bisa menjaga keamanan aktivitas maritim, tidak bisa menjaga sumber daya alamnya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana bukan hanya sekedar mengembangkan kapabilitas pertahanan, tapi peningkatan kesiapan operasional. Indonesia terus meningkatkan kesiapan operasional TNI melalui latihan bersama, peningkatan kemampuan intelijen, dan penguatan koordinasi antar komponen. Jangan sampai antar komponen komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Bagaimana kemampuan intelijen kita yang harus terus dikembangkan kapabilitasnya untuk menjaga kedaulatan yang mengganggu Indonesia baik dari dalam maupun dari luar. Nah itu bagaimana pengembangan kapabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia. Ya. Yang berikutnya strategi kita apa? Sebelum masuk ke geostrategi, bagaimana kita mendefinisikan ya yang dikatakan strategi adalah bagaimana ya pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaannya, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi bagaimana kita membuat itu semua, ya, pelaksanaan gagasan, ya, rencana-rencana kita, bagaimana rencana dengan cara itu bisa dieksekusi dalam kurun waktu tertentu. Strategi.
Nah, berbicara dengan geostrategi adalah jenis proses penguasaan perencanaan dalam dan luar negeri yang dipandu oleh faktor geografi suatu negara. Perencanaan ya, dalam dan luar negeri yang dipandu berasaskan pada faktor geografi sebuah negara dengan melihat dari sumber daya alam atau letak dan ruang suatu negara. Itu yang dikatakan sebagai geostrategi. Bagaimana kita mampu membuat perencanaan yang apik kalau kita tidak bisa melihat konsep wawasan Nusantara dengan baik dan benar. Ini kalau Anda bisa melihat bagaimana politik juga, bagaimana politik itu membentuk dan membagi kekuasaan dalam masyarakat ya, yang antara lain berwujud ya, proses pembuatan keputusan. Jadi geopolitik adalah jenis kebijakan, sama-sama kebijakan yang bersifat ke dalam dan keluar yang dipandu oleh geostrategi tadi. Yang dinamis ini geopolitik kan. Bagaimana melihat ya, konstelasi dunia. Tapi namun ya harus melihat dari sudut pandang nasionalisme dan kebangsaan NKRI, Negara Republik Indonesia, negara kesatuan. Nah, kalau kita bicara ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Tadi ada dua, ya. Ancaman yang berupa ancaman adalah ya, tindakan potensi yang berasal dari dalam, yang bertujuan untuk mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta menggagalkan perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Ancaman ya, yang sifatnya ingin mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ancaman. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu sebagai ancaman, mana itu sebagai tantangan. Nah, kalau tantangan sendiri adalah tindakan potensi atau kondisi baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri yang membawa masalah untuk diselesaikan serta dapat menggugah kemampuan sendiri. Gitu. Mengelola sumber daya alam yang masih amburadul, tantangan. Gitu. Karena masalah yang dapat diselesaikan dengan diri sendiri. Tantang. Bagaimana kita bisa mendefinisikan apakah itu menjadi ancaman atau tantangan? Karena kita memilih itu ya. Yang berikutnya, hambatan. Bagaimana kita bisa mengalahkan masalah-masalah dalam diri kita. Misalkan tidak mengamalkan nilai Pancasila, menentang Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak berpartisipasi dalam bangunan, paham tentang masalah-masalah bangsa, tapi kita tidak bisa mengamalkan Pancasila. Itu hambatan. Bagaimana caranya meningkatkan, memperkecil pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, bagaimana meningkatkan tata kelola yang baik dan benar, bagaimana juga menyikapi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Nah itu hambatan. Ya. Contoh konkretnya kalau korupsi bisa diminimalisir di Indonesia, otomatis hambatan kita akan berkurang. Gitu. Stunting ya, ternyata masih ada stuntingnya. Kemudian juga berkaitan dengan pendidikan kita yang masih perlu hambatan-hambatan itu kita perbaiki dengan baik sesuai dengan ya, Pancasila, Undang Dasar 45 dan bagaimana partisipasi tujuan pembangunan. Kita juga perlu ya mendefinisikan sebuah gangguan.
Bagaimana gangguan itu sifatnya untuk potensi atau kondisi yang tidak mengandung bahaya dan tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, mengurangi lancarnya pembangunan nasional, bersifat konseptual, baik berasal dari diri maupun dari luar, yang sifatnya merongrong atau mengganggu pengamalan dari Pancasila, mengurangi kemurnian, ya misalnya contoh kasusnya, yang terbaru ya, misalkan bisa tidak merongrong dan mengurangi kemurnian pelaksanaan Pancasila, bagaimana mengurangi kelancaran pembangunan nasional. Banyak sekali contoh-contoh di tengah-tengah kita yang terbaru terkait dengan keputusan KPU ya, terkait dengan, eee, ijazah atau sorry, eee, data yang tidak dipublish ke publik ya. Itu juga apakah menjadi gangguan kita dalam berdemokrasi, menjadi tantangan ya, ancaman dan lain sebagainya. Nah, lagi tadi adalah, eee, Astagatra ya, ada 8 sumber yang, dapat, kita jadikan pegangan untuk menjamin geopolitik dan geostrategi. Ya, di dalam Astagatra itu ada Trigatra dan ada Pancagatra. Ya, Trigatra itu terdiri dari nah ini geografi, demografi, sumber daya alam, bagaimana kita mampu ya mengimplementasikan tata kelola ya, bonus demografi menjadi Indonesia yang lebih baik ya. Kemudian bagaimana kita mampu mentata kelolai sumber daya alam dengan baik. Kalau kita melihat di sini geografi kita ya, terdapat posisi silang dari dunia, baik dari samudra maupun dari benua. Ini membuat kita menjadi poros dunia ya. Jepang ketika mengirimkan produk-produknya, komoditas-komoditas ekspornya harus melewati Indonesia. India ke Jepang juga harus melalui Indonesia, Korea melalui Indonesia, banyak. Kemudian dari sisi geografi bagaimana kita mengelola ini dengan baik, gitu loh. Orang dari, Jepang ke Australia harus melewati Indonesia, timbang dia muter, kan gitu. Dari Myanmar ke Australia harus ke Indonesia maupun sebaliknya, ini kita harus mampu mengelola itu semua, ya. Kemudian dari demografinya, ya, jumlah pertumbuhan penduduknya, gitu. Indonesia sebagai negara besar dengan potensi penduduk ya pada tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas. Digadang-gadang menjadi Indonesia emas. Jangan sampai dengan banyaknya orang sehingga menjadi buih, banyaknya saja tapi tidak dihitung, ya, tidak diperhitungkan, hanya sekedar dihitung. Bagaimana generasi muda ini mampu memahami geopolitik, memahami geostrategi, memahami konsep-konsep wawasan Nusantara. Agar apa? Bonus demografi Indonesia yang sangat tinggi ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia untuk menjadi negara besar. Ada geografi, demografi, belum lagi sumber daya alamnya. Ya, ya, sumber daya alam kita bisa lihat ya, di mana di Indonesia tidak ada gunung berapi, pasti ada gunung berapi semua. Di situ menyimpan berbagai macam mineral. Kita menjadi pengekspor batu bara, kakao, ya, CPO, kemudian juga kalau kita melihat sumber daya alam Indonesia, ya banyak sekali herbal-herbal ya yang menjadi bahan dasar obat-obatan ada semua di Indonesia. Belum ditambah lagi sebagai kawasan wisata. Bagaimana kita mampu membuat wisata-wisata baru, ya,
lingkungan-lingkungan wisata, kawasan wisata yang bisa kita melibatkan, ya, melibatkan semua pihak menjadi BUMDes, badan usaha milik desa, dikelola dengan baik sehingga di sebuah desa tuh memiliki sebuah, organisasi yang baik dan benar, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu kita sudah punya modal. Bagaimana dari modal-modal itu ya, Trigatra ini bisa mewujudkan ya geopolitik dan geostrategi Indonesia yang baik. Dan Indonesia tentunya juga akan menjadi sebuah negara yang besar. Itu bicara eh, geografi, demografi dan sumber daya alam. Bagaimana belum di bawah permukaan bumi ada batu marmer, nikel, ya, oli, biji besi dan seterusnya. Ini menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita biar mampu membuat tata kelola yang baik dan benar. Kemudian eh, sorry, selain Trigatra ada Pancagatra. Tadi bagaimana kita memiliki ideologi yang baik, Pancasila, politik yang baik, ekonomi yang baik, sosial budaya, bahkan pertahanan dan keamanan. Dari ideologi, kita bagaimana mampu menjaga ideologi kita Pancasila yang ada di diri kita. Bukan hanya menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila, tapi mampu juga mengimplementasikan. Gitu. Hafal mah hafal Pak Pancasila, tapi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana politik yang ada di dalam Indonesia ini membentuk membentuk pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Ya, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana proses keputusannya, ya, sehingga negara kita tidak mudah sekali hancur karena politiknya tidak tertata dengan baik. Berikutnya ekonomi, ya, Menteri Ekonomi diganti yang baru ya, Sri Mulyani diganti dengan Purbaya Yudi eh, apa ya Pak Purbaya ya, itu juga membuat terobosan-terobosan baru sehingga ekonomi kita mampu bertahan di dalam gempuran gempuran eh, kebijakan-kebijakan yang lahir di dunia gitu. Antisipasi perekonomian, bagaimana kita mengantisipasi untuk menjaga perekonomian melalui kebijakan fiskal yang baru saja mengucurkan 200 triliun ke bank-bank di negara di Indonesia ya, dan kebijakan sektor real untuk meningkatkan kerjasama dan kepercayaan dunia usaha. Gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan kebijakan sektor real. Ya, pemerintah ini sedang mengucurkan 200 triliun untuk ya menjalankan roda perekonomian. Jangan sampai kita hanya berkutit pada penampilan ya. Kita pinjaman ke bank bukan hanya untuk penampilan tapi bagaimana menjalankan sektor usaha gitu. Kemudian juga bagaimana kita waspada dan memantau perkembangan situasi global ya. Negara lain juga memiliki komoditas yang sama dengan harga yang sama atau tidak. Bagaimana karet ya, keluaran ya karet di Indonesia ini ya itu dengan di Thailand. Bagaimana petani-petani di Indonesia ini bisa menciptakan produk-produk yang sama yang bisa bersaing di market global. Nah, tentunya kita harus meniru yang baik. Ya, bagaimana rekayasa-rekayasa genetika di dalam pertanian ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Kalau Thailand bisa menciptakan durian Bangkok yang lebih besar, bagaimana kita bisa meniru itu? Sehingga perkembangan situasi global itu kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Ya. Yang berikutnya antisipasinya juga
memonitor dampak dari kebijakan yang telah diambil, untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan yang terjadi dan membangun fondasi ekonomi, ya. Kalau kita bicara dulu ya Bung Hatta ya, perekonomian koperasi, bagaimana ya masyarakat itu mampu kuat dengan koperasinya, gitu. Ekonominya berjalan dengan baik ya, bagaimana memperkuat kelompok masyarakat yang paling rentan pada kemiskinan. Jangan sampai masyarakat itu atau saudara-saudara kita menjadi jatuh ya. Itu yang, bisa kita tata kelola dengan baik. Yang berikutnya bagaimana sosial budaya kita bisa saling menghargai keagamaan, bicara tentang menghargai pilihan, menghargai pendapat. Jangan sebentar-sebentar kita tidak menghargai perbedaan, sementara di Indonesia ini tempatnya perbedaan. Bagaimana kita merajut sebuah perbedaan itu menjadi hal yang menjadi baik, menjadi hal yang memperkuat kita, ya, itu yang terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana pertahanan dan keamanan kita berjalan dengan baik dan lancar, ya. Jangan sampai, eee, kedaulatan bangsa Indonesia ini tidak dijaga dengan baik, ya. Dengan adanya pertahanan dan keamanan, kita diharapkan mampu menjaga, kedaulatan bangsa Indonesia sehingga bisa, terus eksis, ya. Kita lihat di sini pertahanan keamanan, ya. Yang berikutnya juga, bencana alam, bagaimana, bencana alam ini kita nggak pernah tahu ya kapan hadirnya, kapan, terjadi. Nah, ini kita harus sebisa mungkin menjadi negara yang bisa mengantisipasi ya, bentuk-bentuk bencana alam yang ada di, Indonesia. Sehingga kita tidak tergagap-gagap lagi dalam melaksanakan, pembangunan, kemudian juga, dalam memberikan, eee, apa namanya, penanganan pertahanan. Ya baik teman-teman, jadi, bagaimana kita mendalami tentang geopolitik dan geostrategi ya, menjadi suatu hal yang sangat penting ya, bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan, bagaimana memperkuat pertahanan dan meningkatkan pengaruh di kawasan regional. Bagaimana Indonesia di Asia Tenggara itu menjadi number one, bahkan di global dunia. Dengan tadi yang sudah saya jelaskan ya, bonus demografi, keadaan geografi kita, keadaan sumber daya alam kita, itu menjadi modal. Bagaimana kita mampu menerapkan konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai pondasi bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan geopolitik, geostrategi yang semakin kompleks dan diplomasi yang aktif, ya, pengembangan kapabilitas pertahanan dan keamanan, ya, serta kerjasama regional dan global yang strategis, insya Allah Indonesia dapat memastikan masa depan yang lebih aman, lebih makmur, dan mempengaruhi di kancah internasional. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.